Bro, at that time ya waktu di Flay, lu sempet bercerita ternyata ada bedanya. Gue baru tahu loh, serius bedanya antara franchise, kemitraan, satu lagi apa peluang usaha ya? Peluang usaha, betul. Itu tuh sebenarnya maksudnya bedanya apa sih? At that time gue belum bisa menggali ke dalam gitu. Makanya kalau buat gue nih, pensiun itu pembohongan publik bro. Kalau buat gue, sorry. Jadi teman-teman ya, pensiun tuh pembohongan publik karena kalau Why? Lu misal deh mulai dari franchise. Kalau lu beli franchise, lu sendiri akan pilih franchise yang kayak apa sih kriterianya? Hai guys, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Financialku.com. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama my friends Clemens. Halo bro, apa kabar? Mantap brother, seneng banget berada di sini. Yes, teman-teman, anyway, gue mau ceritaan. Ko Clemens ini kita pernah ketemu di salah satu event waralaba namanya Franchise License Expo Indonesia, Flay. Ya. Yes. Nah teman-teman, at that time kita itu berdua ngobrolin franchise untuk pensiunan. Betul. Ya kan? Ya. Nah tapi sebelum itu, gue mau nanya dulu nih sama Ko Clemens, karena Ko Clemens ini punya komunitas pengusaha. Boleh dong ceritain dong. Oke. Hai teman-teman, iya. Nama saya Clemens Raharja, saya selalu perkenalkan diri sebagai founder di Entrepreneur Society. Dan itu komunitas pengusaha dengan visi untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Nah, Kakak Melvin juga ini kan salah satu teman-teman kita nih dalam komunitas nih. Happy banget bisa share bareng gitu. Iya. Dan sekarang itu berarti itu isinya banyak entrepreneurs gitu ya di situ. Betul, isinya teman-teman pengusaha dan calon pengusaha yang mau belajar. Memang kita kiblatnya khusus entrepreneurship sih. Entrepreneurship ya. Betul. Iya. Bro, at that time ya waktu di Flay itu lu sempet bercerita ternyata ada bedanya. Gue baru tahu loh, serius bedanya antara franchise, kemitraan, satu lagi apa peluang usaha ya? Peluang usaha, betul. Itu tuh sebenarnya maksudnya bedanya apa sih? At that time gue belum bisa menggali ke dalam gitu. Oke, jadi kalau kita bedain sebenarnya kita di Entrepreneur Society itu kan biasa ngajarin tuh setiap pengusaha akan ngalamin kelas 1 sampai kelas 6. Ini kurikulum dasar kita. Jadi ada 6 stages di mana kelas 1 kelas 2 itu yang omsetnya masih mungkin hari ini jualan, besok nggak jualan. Terus jadi kalau kita ngomongin kayak ya mungkin kayak kalau warteg deh contohnya ya. Jadi pagi itu kita sebagai ownernya tuh masih yang belanja ke pasar, motong-motong terus nanti masak. Ntar ada customer, halo kakak selamat datang gitu kan, ngelap-ngelap meja. Udah malam ngitung duit, besok pagi ngulang lagi. Itu kelas 1 kelas 2 tuh. SDM-nya masih mungkin kita sendiri. Kalau udah omsetnya udah mulai stabil, kelas 3 itu tuh udah mulai bisa delegasi, mempekerjakan karyawan kelas awal kayak Dek nih nanti belanjanya nih ya kak, masaknya gini ya, ini gitu ya gitu. Jadi arahnya ke sana kan. Kalau kelas 4 di mana kita tadinya kelas 3 tuh jadi restoran manager. Kelas 4 itu kita mau eskalasi nih, mau scale up, mau tambahin banyak cabang. Jadi kita jadi area manager. Staff kita mesti bisa naik. Omset udah lebih tinggi. Ini omset naik terus ya setiap naik kelas ya. Di setiap cabang itu ada SPV atau manager. Nah, nanti kelas 5 juga sama. Kita perlu punya manajemen kelas atas. Jadi si area manajernya digantikan sama tim, kitanya naik lagi sebagai pengusaha kan. Mikirin supaya nanti kelas 6-nya mau kemana? Exitnya, franchise kah, merger, akuisisi, IPO, terus apa? Jadi macam-macam gitu exitnya kan kemana? Venture capital dan yang lain-lain. Kalau mau nyampe kelas 6 itu ada kelas tahapan yang mesti dilalui. Nah kalau tadi nyambung ke pertanyaannya, sebenarnya peluang usaha itu kebanyakan kayak kalau kita ngomong yang paling tinggi dulu deh, kita sebutnya franchise tadi kan, waralaba ya. Waralaba tuh kelas 6, di mana dia udah punya sistem, udah punya brand yang kuat, terus operasionalnya tuh semua dijaga, dan kita ngomongin pada saat kita masuk tuh udah semuanya terstruktur dari kita ngomongin dari sistem pelayanan customernya sampai logistiknya, untuk R&D-nya, untuk delivery produknya segala macam gitu kita ngomong. Makanya biasanya kalau kita ngomongin franchise itu pasti biaya lebih tinggi. Karena biasanya nih kalau kita ngomong dari timeline yang paling cepat kalau di Entrepreneur Society itu kelas 1 sampai kelas 3 kita bisa capai itu kayak dalam 6 bulan ke 12 bulan. Karena kita cuma fokus cari omset. Setelah itu kelas 3, kelas 4, kelas 4, kelas 5, kelas 5, kelas 6 tuh biasanya butuh waktu paling cepat 1 sampai 2 tahun. Karena udah ngomong sistemisasi, workflow, job desk, SOP, segala macam gitu kan kita ngomong ya. Kita ngomongnya ada sistem, ada standar. Makanya itu yang kita beli kalau ngomong franchise. Biasanya tuh udah miliaran.
Oh gitu. sorry, kalau franchise itu berarti belinya yang workflow-nya, sistemnya gitu ya? Betul. Jadi kita udah beli, pertama brandnya udah punya value-nya sendiri. Kalau kita ngomongin contoh nih, kalau tahu burger, yang Bangor. terkenal apa? Bangor. Iya, yang internasional. Ya burger. Karena gue adanya ingetnya di Play bro. Benar. Ada Itu kan kalau Bangor. lokal. Iya. Kalau di luar itu kita ngomongin ya udah nggak perlu di pameran dia. Itu kita ngomong ya kan ada Burger King, ada McDonald ya kan. Itu udah brand internasional. Itu saya dulu, jadi ceritanya nih, dulu tuh waktu 2003 ke 2010 itu aku kerja pertama kali part time KFC. Nah itu gue dari kasir bro, itu dia rekrut anak-anak umur 15 tahun. Umur 15 tahun tuh anak-anak yang belum butuh duit, belum kerja, tinggal masih sama orang tua. Tapi dengan sistem dia bisa bikin tuh patuh, ngerjain sesuai standar, makanannya tuh sesuai dengan apa HACCP, kebersihan segala macam, quality gitu kan. Itu bisa akhirnya gue umur 18 jadi shift supervisor. Terus anak-anak di sana ya, gue waktu itu mulai kerja umur 19. Umur 21 gue udah jadi shift supervisor. Terus umur 23, 24 gue udah jadi restoran manager. Terus belajar jadi secondment area training. Itu semua belajar, padahal gue gak punya kuliah akuntansi keuangan. Tapi dengan sistem itu orang-orang yang umur 15 tahun tuh bisa didik jadi area manager bro. Oke. Itu yang mahal. Jadi sistem, menuliskan sistem, replikasi segala macam, itu yang kita beli. Karena itu udah biasanya umur udah 5 tahun ke atas perusahaannya. Nah itu yang ya kalau kita ngomongin franchise itu terus brand kayak tadi udah dikenal, burger, ayam goreng apa segala macam itu udah dikenal. Itu dia punya brand value juga tinggi. Kalau di bawahnya franchise itu ada kemitraan. Ini biasanya nih yang mungkin kayak harganya masih puluhan ratusan juta. Karena dia mungkin umur perusahaannya tuh belum 5 tahun gitu kan, tapi dia udah punya beberapa cabang dan udah menguntungkan, makanya dia berani jual kemitraan. Ada juga hati-hati bro yang jual kemitraan tapi sebenarnya memang cabang-cabangnya sendiri belum menguntungkan. Jadi dia cuma pengen menggunakan dana pasar untuk pengembangan tadi. Jadi kan kayak misalnya ada investor datang nih, kayak you datang, gue mau invest gitu kan, beli kemitraan. Itu kalau yang tadi franchise, chance suksesnya lebih tinggi, tapi biayanya udah tinggi. Jadi resikonya rendah. Kalau yang tadi kemitraan itu mungkin resikonya lebih tinggi, tapi chance-nya juga ya setengah-setengah lah gitu kan. Bisa jadi bisa enggak gitu kan. Nah kalau peluang usaha itu yang brandnya sendiri tuh mungkin baru menetas, tapi dijual peluang usaha kayak kita ngomong gerobakan, kayak mungkin bakso 10 juta atau mungkin minuman apa 14 juta gitu kan. Atau mungkin ada yang 7 juta bahkan peluang usaha. Itu paling kita cuman beli gerobak terus udah kita suruh jalanin. Brandnya hidup atau nggak hidup ya dia udah dapat keuntungan dari jualan paket tersebut gitu loh. Kalau kemitraan mungkin masih dalam proses menuju ke franchise gitu ya, ke waralaba. Jadi dia masih berusaha jaga tuh gitu. Kalau peluang usaha ya ada yang banyak justru kalau kita ngeliat di pameran gitu. Ya mereka cuma ngerup duit aja. Oh jual 14 juta. Waktu itu saya pernah menyaksikan ada dia jual bisa 200 paket, 300 paket. Kalau kalian 10 juta bro, itu udah duit itu. Udah langsung ada margin profit itu. Tapi saya ada satu member yang serupa juga, saya pernah mentorin dia, saya bilang, kalau kamu jualnya segini minimal kalau udah 10 cabang kejual, kamu naikin lah harganya. 20 cabang naikin harga. Perlu budget marketing wey. Ya kan kalau nggak duitnya dari mana? Karena nanti mereka udah beli terus ditinggalin ya udah gitu. Gitu loh maksudnya. Itu bedanya kira-kira. Panjang ya. Gue muter jawabannya tapi tahu franchise, kemitraan sama berarti kalau yang franchise itu yang udah paling kastanya paling tinggi lah. Kasta paling tinggi. Udah jelas gitu. Risikonya lebih kecil. Kalau di tengahnya adalah kemitraan. Yang paling bawah adalah peluang bisnis. Usaha, gitu kan. Nah, gue pernah ya bro ya bikin event di kita tuh Finansialku Puji Tuhan beberapa kali tuh diundang atau diminta untuk jadi pembicara di acara workshop atau masa persiapan pensiun gitu. Persiapan pensiun MPP. Nah, salah satu yang biasanya orang bilang tuh adalah kapok franchise. Tahu kapok ya? Kapok itu kayak udah nggak mau lah gitu lah. Gitu. Ya karena kalau franchisean itu yang untung yang franchisein gitu. Kita bayar di depan, kalau udah habis itu untung nggak untung kita ditinggal gitu. So pertama, what do you think? Ini kalau ngomong topik pensiun nih, itu topik yang paling dekat. Karena gue warm banget karena emang ya. Jadi gini, kita di Entrepreneur Society juga sering kita tuh ada ya di Entrepreneur Society sifatnya sosial. Jadi kita tuh harus
untuk supaya komunitasnya terus berjalan kita perlu make money. Nah, cara salah satunya itu ada kita bikin corporate training consultancy yang akhirnya diundang juga untuk bikin MPP. Kita pernah handle ada major perbankan besar lah, nasional internasional. Karena cuma perusahaan besar yang bikin MPP, bro. Iya. Kayak kalau perusahaan menengah mereka nggak peduli ya, pegawainya kalau udah pensiun ya sangon aja gitu kan. Tapi ini dipersiapkan di mana ini dari situ tempat ada yang muridnya hadir, terus dia pernah waktu itu Kak Clemens boleh nggak saya minta waktu untuk datang konsultasi. Nah dia datang ke kantor. Ini kisah nyata. Dia suami istri udah pensiun. Itu istrinya duduk di sofa gitu ya di kantor ya. Itu di sini dia menangis. Nah itu dia suaminya dulu level mereka. Itu ini kita ngomong bank top 5 lah. Saya nggak sebut brandnya ya. Dia Kakanwil sama Kacang. Oke. Kalau pensiun dari bank Kakanwil Kacang Lumayan. top 5. Duitnya bagus. Itu ngomong udah M lah. Ya duit M. Ya. Ini kejadian tuh tahun 2022. Jadi pas kemarin pandemi 2020 mereka pensiun terus pandemi. Aduh. Nah, pensiunnya saat pandemi. 2 tahun habis. MM-an itu habis. Jadi ini survei membuktikan bahwa memang sekitar 85% 90% itu orang di Indonesia yang pensiun yang dapat duit besar itu mereka nggak ngerti manage gimana, kaget. Jadi perencanaan pensiun mungkin nanti pusing ngobrol finansialku ya. Jadi biar lebih aman gitu Biar kan. nggak habis. Biar gak habis. Tapi itu dia jadi ikut pertama trading gold. Aduh. Nah tahu ya. Jadi Tahu. terus gitu tiba-tiba udah di bawah tuh. Ya aku bilang gak bisa cut loss. Ya udah apanya yang di cut loss karena sudah minus. Aduh. Itu real. Terus habis gitu ada lagi guru franchise, nggak sebut nama, dia juga nggak sebut nama. Tapi dia bilang waktu itu yang ngajar di MPP itu beda generasi ya. Dia waktu itu pas saya ngajar tuh fasilitator untuk yang kedua ini. Dia bilang kayaknya Kak Clemens vibe-nya ini positif. Jadi dia ngajak ketemuan. Dia di situ waktu itu dia ada asetnya udah dijual, tinggal rumah satu gitu kan. Nah di situ dia ketemu si guru franchise ini terus bilang kata iya Pak ini dana saya udah terbatas tapi kita mesti punya usaha. Akhirnya bilang datangnya kayak malaikat, oh ya udah tenang aja nggak usah bayar gitu kan, saya nggak nge-charge. Tapi kalau untuk ini nanti perlu ada biaya nih, bikinnya untuk mau bikin tahu goreng kan udah usaha yang paling gampang lah ya, tahu goreng. Terus bikin brandingnya ngomongnya franchise, jadi udah kena ratusan juta duluan tuh buat bikin brand. Ya elah tahu goreng men. Terus habis gitu tau gak resepnya kira-kira tebak kira-kira resep tahu goreng bayar berapa? Paling mahal 5 juta. Ini dari chef. Wah. Kira-kira berapa? Ngerti gak ya maksudnya? Ini tuh gue kena banget karena apa bro? Itu pain banget, dia nangis di sebelah bro. Kena berapa? 20 juta lebih gak? 50 bro. Aduh. Epic. Udah gitu pas lagi launching dia undang kan nasabah-nasabahnya semua gitu kan untuk di ini kan. Apa yang terjadi? Basi tahunya bro. Gila aduh. Jadi makanya udah jatuh ketimpa tangga, udah pensiunan jatuh ketimpa tangga, akhirnya benar-benar dia tuh benar-benar itu at the rock bottom. Terus dia sampai waktu pas lagi ngobrol itu dia cerita gini. Nah ini kan dia jual rumahnya ke si guru franchise tersebut. Dibayar setengah, sisanya dicicil bulanan. Nah cicilan terakhir itu di bulan April kalau saya 2022 kemarin. Nah itu pasti bilang ini begitu dia datang Januari, begitu bulan April ini Kak Clemens saya nggak tahu nih income-nya dari mana. Itu kalau ngomong gitu pensiunan ya, itu real. Makanya terus kalau ngomong jadi ini terjadi dan ini real case dan ini nggak cuman dia doang, banyak orang-orang pasti seperti itu. Banyak yang salah manajemen keuangannya segala macam. Nah, mama itu dari lulus SMIP sampai dia lulus dia di Singapore Airlines, kerjanya tuh puluhan tahun di sana. Pada saat udah lulus di situ juga memang awalnya happy ngelihat karena papa kan dulu manajemen keuangan lah ya, dia KAP partner, cuman papa almarhum. Tapi waktu pandemi juga kan ngelihat dia mamah nih tinggal sendirian gitu kan ya, maksudnya sama aku nemenin ya bangun pagi nggak bisa keluar rumah segala macam, tidur bangun tidur, saya bingung gitu kan. Makanya kalau buat gue nih pensiun itu pembohongan publik tuh. Kalau buat gue sorry, jadi teman-teman ya pensiun tuh pembohongan publik karena kalau kita umur 55 tahun itu masih segar badan. Kalau kita nggak kerja, nggak ada purpose, nggak ada tujuan, kenanya kesehatan mental dulu bisa demensia, pikun, apa segala macam. Makanya mesti ada kegiatan gitu loh. Dan kalau kita udah lulus dari pekerjaan kita itu, kita mesti gimana? Ujung-ujung kalau buat gue nih biasa ngajar itu ngomongnya MPP itu entrepreneurship as your retirement option. Jadi kalau biasa financial planner defensifnya kan dia manajemen keuangannya, ofensifnya lu mesti tetap bisa cari duit. Nah si
yang tadi ibu ini, akhirnya saya ngajak jadi apa? Fasilitator. Dia public speaking, dia bisa ngajar. Dia dulu ngajar di perbankan tersebut tuh kayak customer service excellence. Akhirnya kita ajak jadi trainer. Akhirnya jadi dari situ dia sering Ada diundang. income. Akhirnya jadi ada income. Akhirnya sekarang dia ngajar keliling Indonesia kayak Oh, gitu. it's good. It's good. Jadi ada That's good. pathway-nya nyari duit gitu kan. Cuman Yes. itu kalau ngomong pensiunan tuh makanya gue passionate banget karena kesian di Indonesia tuh faktanya begitu, bro. Yes. Heeh. Actually kalau ketika gua ngomongin masa persiapan pensiun, itu pembuka gua tuh selalu gua bercerita pensiun itu tuh bukan end. Betul. In my mind tuh pensiun tuh bukan end, tapi pensiun itu adalah lu mau ke step berikutnya, jembatan Yes. untuk ke step berikutnya. So what you choose gitu. Kayak kita habis lulus kuliah, lu mau ngapain nih habis lulus kuliah? Nah, ini kayak habis Betul, ini lu mau lulus ngapain nih? Iya. Ya, lu mau ngapain lagi nih gitu. Tapi it's not the end, kalau udah akhirnya lu nggak ngapa-ngapain gitu, nggak begitu gitu. Betul. Nggak begitu. Betul. Cuman banyak orang, ini termasuk kayak ngomongin nyokap ya. Jadi dia bilang, ya mama, kadang bilang, mama coba cari kerja lagi aja gitu kan, biar nggak bosen bro. Maksudnya bukan masalah itu, biar ada kegiatan gitu kan. Ya tapi umur segini mau ngapain gitu. Kita ada agency. Itu kalau suruh bikin konten ngedit nggak mungkin. Ya, iya, suruh belajar lagi. Udah kalau nggak customer service apa? Ini gue pernah ngeliat ya ada beberapa resto-resto di mall-mall gitu. Dia udah mulai Seniors. ada ininya tulisan gini. Saya Seniors, lansia, iya. iya seniors. Itu bagus loh. Karena apa? Kita tuh dapat orang punya pengalaman kerja segitu banyak. Cuman karena usia pensiun, padahal mereka masih bisa aktif berkarya dan itu kebanyakan orang-orang yang bisa jadi konsultan, bisa Iya. jadi ini. Itu mereka punya pengalaman. Ya kalau mereka bisa manage duit, masih ada duitnya, ada modal. Itu justru mereka peluang untuk terjun ke bisnis dan sukses tuh lebih tinggi daripada kita anak umur 20-an gitu yang baru mulai nggak punya pengalaman gitu kan. Jadi mentalnya tadi, bener, pensiun tuh bukan akhir tapi justru pathway untuk ngebuka gitu kan. Jembatan gitu. Makanya itu makanya kenapa kalau nanya pensiun tuh gue berapi-api karena gue menyaksikan itu bro, dia nangis di situ. Gue Sama, bingung, gue mesti cariin peluangnya gimana ini kan dari ini kan. Sama bro. Kurang Iya, lebih juga gue menemukan banyak case pensiunan itu aduh berantakan banget gitu. Padahal sebenarnya life-nya lu jangan lu lihat gak sih ada orang yang kerja seumur hidup sampai berapa puluh tahun gitu. Kalau udah Iya. habis itu gitu doang gitu, habisnya kena tipu lah atau Nah, itu. apalah. Nah itu makanya. Ya kalau tadi nyambungin ya sebenarnya kita harus punya perencanaan. Jadi ya biasanya sih kalau kita ngomongin kan kesehatan mental, breakthrough mindsetnya, fisik, finansial, baru entrepreneurship itu tadi. Karena tetap harus cari duit, harus ofensif. Yoi. Gimana pun caranya. Iya secara Yoi. mau pasif kek, mau ini, mau investasi kek, mau bisnis kek, mau apa, mau. Heeh. Bro, seandainya lu sendiri gitu ya, lagi milih franchise atau mungkin kemitraan, kalau peluang usaha lu beli nggak bro? Kalau lu ada uang? Tergantung. Oke. Kalau misal deh mulai dari franchise, kalau lu beli franchise, lu sendiri akan pilih franchise yang kayak apa sih kriterianya? Oke. Ini tadi nyambung sama pertanyaan yang kemarin ya, yang sebelumnya kan. Kalau dibilang sebenarnya bilang pada rugi franchise ya kan, pada kecewa jangan ngambil kapok ngambil franchise. Nah, itu mungkin mereka ngambilnya bukan benar-benar franchise. Bukan yang levelnya dibilang franchise kelas 6. Gue ngajarin sama member-member bilang, lu kalau belum ngomong belum level kelas 6, belum tersistemasi dengan baik, belum bisa menggaransi return lah minimal mau berapa tahun BEP atau apa dengan sistem itu gitu ya, market yang jelas, jangan ngomong franchise. Itu bohongin orang, kesian. Kalau kemitraan ya kemitraan, peluang usaha gitu kan. Aku ngomong karena ya tadi kapok mungkin karena mereka ngambilnya nggak tepat bro, dan mereka mungkin nggak tahu ngomongnya ngakunya franchise tapi ternyata gitu. Kalau benar-benar franchise tuh di manage dengan baik. Gue sebut ini brand apa ya? Silakan. Jadi ada satu nih member yang klien kita juga, itu si member Elites juga di The Entrepreneur Society, itu si Stephen Lim. Itu dia bikin studio renang, sekolah renang buat balita. Itu dia bisa nggak guarantee ya maksudnya, tapi dalam 1 tahun tuh bisa 35-45% return. Investornya happy karena apa? Begitu dia buka cabang tersebut, nanti teman-teman cari aja, itu kita ngiklanin, kita yang kerjain branding lo dari konten IG, TikTok segala macam, viral tuh sampai ads-nya itu setiap cabang buka tuh 200-300 murid dari kita tuh gitu. Jadi dia memastikan investornya tuh happy. Kalau enggak gimana pun caranya pokoknya ini harus, karena dia bangun brand tersebut dari 5 cabang sekarang 50 cabang bro. Oh amazing ya bro. Iya, emang itu angkanya dia ya sekarang udah M lah
udah 1, sekian lah gitu kan untuk franchise fee-nya, tapi itu udah termasuk semua. Nah itu yang sebenarnya ngelihat pilihnya tuh mesti yang bener, kenal orangnya seperti apa, mereka bangunnya gimana. Kalau tadi disuruh pilih, kalau sekarang karena emang kenal gitu kan ya, gue sih mendingan ngambil studio renang. Enggak, maksudnya kriteria apa yang akan lu pilih gitu? Apakah di marketnya jelas atau apa gitu? Oh yes, kriterianya. Betul. Bukan mereknya. Iya, bukan merek. Maksudnya kalau kita ngomongin ya tadi, kalau kita mau peluang usaha, kita pasti pengen yang ada return. Iya dong. Iya, kalau nggak buat apa kita cuman ini kan. Kalau memang modalnya kecil, kalau gue modal kecil, gue ngambil peluang usaha. Tapi peluang usaha tersebut gue akan gedein dengan cara gue sendiri. Karena kan ya mungkin kita tahu pemilihan lokasinya seperti apa. Karena kalau peluang usaha kita nggak diaturin tuh. Mau buka di mana terserah. Pokoknya penting gue jual, nanti supply bahan baku. Biasanya gitu. Nah kalau peluang usaha yang lu lihat gimana? Apakah bahan bakunya yang oke atau apanya yang oke? Nah itu kita ngeliat pertama rasa produk. Terus nanti ya maksudnya produknya seperti apa. Customer base-nya, target pasarnya mereka tepat nggak? Nanti baru kita pilih lokasinya di mana taruhnya gitu kan. Tapi kita mesti tahu dulu ya minimal kualitasnya. Terus habis itu nanti ke depannya R&D-nya seperti apa, pemilihan itu. Itu kalau peluang usaha ya kita ngomongin yang jutaan sampai belasan doang maksimal. Masih di bawah 50. Masih di bawah 50 lah kita ngomong gitu kan. Jadi itu masih ya udahlah ya kalau misalnya kita bikin, tapi itu involvement waktunya mesti ada dari gue nih gitu, atau gue mesti taruh orang. Itu ada juga yang akhirnya bisa jadi besar karena runnernya bagus gitu. Jadi yang ngoperasiin gitu. Nah kita cukup confident. Tapi kalau disuruh pilih tadi kriterianya apa? Kita ngelihat yang penting brandnya. Terus habis itu kita ngelihat dari brandnya, kita ngelihat dari dia mau ngebantu sistemisasi perusahaannya seperti apa. Terus sama pasarnya. Jadi kayak tadi kita ngelihat yang penting yang pertama kalau gue bisa kenal pengusahanya, minimal gue tahu orang di belakangnya siapa. Kita bisa lihat dia orangnya kayak apa. Ini sorry to say nih, kalau di Indonesia, kalau gue ngelihat orangnya itu suka pamer-pamer di medsos, hidupnya lavish, yang terus habis itu naik apa mobil apa segala macem, nggak salah, bener. Tapi kalau dia masih jual peluang usaha kemitraan dan sebagainya terus dia gitu, jangan-jangan duit kita dipakai ke sana bro. Oh gitu. Takut bro, ngerti gak? Iya kan, itu pribadi gue aja sih. Ya itu satu. Kalau kita nggak bisa kenal ownernya nih, brandnya udah gede, ya kita ngeliat brandnya dijaga nggak, dia care nggak sama brandnya. Caranya lihat gimana? Ya dari kita ngeliat dari sosial medianya, dia ada campaign aktivasinya apa, terus dia udah misalkan kayak kita ngomongin kalau orang yang ngebangun brand itu ketahuan lah, dia berani endorse nggak, KOL apa influencer segala macam. Dianya juga ngelihat kualitas produknya dijaga nggak, terus sistemisasinya gimana, timnya yang kerja gimana, itu kita ngelihat gitu loh. Timnya happy nggak, apa jangan-jangan tim cabutan cuma disuruh yang penting keruk duit banyak-banyak nanti bisa dikabur. Ya gitu kan takut juga. Kita investasi kan namanya investasi pengen cuan lah. Ya bukannya cuma mau ya belajar. Kalau misalnya emang cuma buat belajar rugi nggak apa-apa ya terserah deh gitu. Tapi itu kriteria yang gue lihat tadi. Terus gue pengen lihat juga dari bisnisnya ada nggak pilot projectnya atau ada flagship store-nya, ada yang udah buka, angkanya gimana gitu. Kita pengen lihat juga, oh ya ini udah buka, balik modalnya berapa lama nih cabang ini, rata-rata gimana, kayak gitu kan kita bisa ngelihat dari bottom line-nya ya, angka keuangannya seperti apa. Ya walaupun itu mungkin bisa direkayasa sih, tapi iya itu jawaban orang adalah apa, nanti angkanya diganti-ganti gitu. Lu melakukan ini nggak? Misal let's say lu lihat survei di secara random di cabang yang mana yang tanpa ya kita pura-pura jadi customer gitu. Harus bro. Beli gitu, coba lihat gitu. Harus ya kita tanya yang mana yang paling rame. Kalau di pameran tanya mana paling rame, baru nanti kita ngintilin di situ. Itu minimal kita lihat yang paling ramenya di mana. Iya. Masuk akal yang paling ramenya beneran rame enggak gitu ya. Iya kan, itu jangan-jangan cuman angka doang rekayasa. Ini kalau ngomongin gitu pemilihan lokasi, saya juga biasa kan kita dudukin aja ngeliatin tuh seminggu siang malam ngeliatin gitu kan, mampir ngeliat. Memang kalau waktunya banyak, kalau waktunya nggak banyak ngeliat ya peak time-nya jam berapa, ini seperti apa, terus crowd-nya yang datang bener nggak, siapa, sesuai apa gitu kan. Mau pakai crowd bayaran mau berapa banyak sih bro, nggak mungkin lah gitu kan. Jadi kita bisa lihat lah. Itu faktor-faktor yang teman-teman bisa notice lah ngelihat. Jadi jangan langsung serta-merta cuma dengerin brosur apa segala macam, datang kunjungin, nyobain produknya gitu. Bro, at that time ya waktu gua ke pameran Waralaba yang di event kita itu yang kita sama-sama sebagai public speakernya situ. Yes. Itu tuh gua melihat kan ada beberapa waralaba dan my concern is satu, gue belum punya properti yang nganggurnya. Gue ada properti tapi gue pakai. Belum ada properti nganggur.
Sama kedua tuh gue concern ada beberapa penawaran yang mengharuskan gue harus cari tenaga kerja. Jadi gue invest, misal gue beli franchise atau kemitraan, gue lupa sih itu yang jenis mana ya, atau yang peluang usaha juga, tapi itu di atas 50 juta. Tapi gue harus nyiapin propertinya, gue harus nyiapin orang yang ngurusinnya dan lain sebagainya. Menurut gue kok kayak ribet ya bro ya. What do you think bro? Menurut gue ini kepala gue ini ribet banget ya, nggak ada yang apa ya, yang autopilot atau yang jelas gitu, yang gampang aja gitu. Menurut lu gimana? Oke, kalau ngomongin autopilot itu biasanya level the franchise bro. Kebanyakan ya, nggak semua. Karena ya tadi mahal. Jadi kita udah beli sistem, kita cuma jadi investor pasif, terus taruh ya mungkin returnnya nggak maksimal juga, nggak kalau kita jalanin kan kita nggak ngegaji misalnya atau gimana. Tapi memang kalau itu ya untuk orang-orang yang aktif kerja, yang profesional, yang masih aktif income, masih kerja atau berbisnis atau gimana, nggak bisa terjun langsung ya nggak masalah gitu. Member kita juga ada satu yang dia ngambil beberapa franchise aja, dia ngambil emang jadi operator aja, F&B operator. Dari SS yang terkenal itu yang merah, yang ini sampai S yang hitam. Jadi dia ngambil berapa cabang sampai bisa punya tuh benar-benar sampai literally double digit cabang bro. Dan itu balik modalnya ada yang waktu pertama kali baru masuk ya, 3 bulan 8 bulan udah balik modal. Sekarang ya udah mau sunset, ada yang udah mau tutup. Jadi yang penting udah balik modal, udah tutup kayak gitu lah. Ini kalau kita ngeliatin sebenarnya tadi pertanyaannya kalau ribet atau enggaknya, itu kembali lagi kita milihnya sesuai dengan kebutuhan kita bro. Jadi kalau emang kita sekarang lagi gue ada duit nih, gue mau terjun untuk ngerjain. Nah kita nggak apa-apa tuh sebagai operator cari tempat. Mau ribet ya? Iya, tapi kalau ngomong kayak gitu juga itu resiko tuh tinggi loh, karena pemilihan lokasi juga penting. Ini kemarin pas di play kemarin ya, itu sepanggung ngomongin tentang pensiun, ngomongin tentang ada satu narasumbernya juga dia pensiunan, dia ngambil franchise apotik. Dia dulu dari direksi salah satu PT multinasional lah gitu kan. Dan dia juga dari ngambil dia ada 8 cabang. Itu sekarang gajinya lebih tinggi daripada gaji di direksi dulu malah. Berarti maksudnya sukses dari bisnis apotiknya. Iya, tapi apakah semua cabang yang dia buka itu untung? Dia juga ada pemilihan lokasi itu penting. Waktu itu satu apotik tuh dia taruh di Matraman, katanya dia cerita. Matraman tuh dikelilingin ada beberapa rumah sakit. Dipikir di situ bisa jalan. Ternyata di situ malah nggak jalan. Karena sudah ada beberapa rumah sakit yang punya apartemen, yang punya apotik. Justru tadinya dia bilang pikirannya bisa beli di situ kan, nggak masalah. Itunya bener, cuman itu bukan daerah pemukiman. Nah jadi kalau apotik tuh bukanya daerah pemukiman bro, karena orang biasa kalau sakit pulang ke rumah dulu kan. Orang sakit nggak di kantor, beli obatnya nggak di kantor, bener kan? Cengli, iya masuk akal, masuk akal. Ngomong kayak begitu, itu ribet milih tempatnya, itu mesti punya ada gut feeling atau dari brandnya sendiri bisa bantu nggak, itu juga penting loh bro. Nah jadi kalau tadi ditanya ribet apa enggaknya, ya memang kalau misalkan kita harus cari tempat segala macam, akan lebih bagus kalau si waralaba ini udah atau peluang ini tuh nawarin ada listnya tempat. Nah kita tinggal ngelihat survei, itu akan mempermudah. Cuma kalau misalnya kayak gitu, gue sih biasanya nggak ikutan. Oke. Kembali lagi tadi kan tergantung, nggak ada waktunya. Gitu. Kalau you punya waktu, nggak mau gue aja bro. Gitu kan. Pilih sesuai dengan kemampuan kita juga. Bro, ini udah di akhir pertanyaan kita bro. Tadi kan lu sebut ada beberapa member, komunitas dan lain sebagainya. Boleh jelasin nggak sih sekali lagi? Itu tuh member-member lu tuh sebenarnya nanti at the end tuh gimana? Apakah apa yang mereka dapat, dan kalau misal emang ada yang pengen jadi member itu gimana sih? Oke, sebenarnya kita komunitas, jadi tujuannya bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Salah satunya mungkin kayak begini kita bisa nanti ada berapa teman-teman kita kalau emang mau undang boleh juga tuh. Itu kayak si Stephen Lim dari Studio Renang kayak tadi gitu kan, itu boleh banget nanti gue kenalin. Itu karena mereka punya pengalaman real yang kita saling belajar. Jadi gunanya komunitas itu sebenarnya ya ilmunya ada. Kita ada tadi kurikulum dasarnya, ada 4 esensi kewirausahaan, ada 6 kelas tahapan, dan ada 8 core. Kalau mau naik kelas 6 itu 8 core perusahaannya perlu kuat. Itu kita ajarin, ada pre-recordednya, tapi itu ya gula ininya aja lah. Yang penting itu justru networknya, dimana kita bisa lagi ada masalah, kita curhat sama orang yang tepat bro. Kayak kalau nanti keuangan kan gue pasti nanya sama lo tuh, asik kan? Tapi kalau kita ngomong ya kadang kalau kita curhat dengan orang yang kurang tepat, atau nggak mungkin kalau lagi sulit kita curhat sama tim karyawan, nanti malah mereka ngedown. Kalau sama suami atau istri nanti malah tiba-tiba kamu sih gimana kerjanya yang bener, wah jadi tambah stres di rumah ya kan. Sama orang tua nanti makanya papa mama bilang kamu udah kerja aja ngapain berbisnis, nah itu salah lagi kan. Jadi komunitas tuh gunanya gitu, di Entrepreneur Society dibentuk buat kita bisa berkumpul, curhat satu dengan yang lain, belajar satu dengan yang lain, dan bertumbuh berkembang.
Kalau mau gabung ya tinggal ngeliat dari Instagram kita ada komunitaspengusaha.tes, Apa itu Instagramnya? komunitas pengusaha. Komunitas pengusaha /tes. Iya. Oke, YouTube YouTube The Entrepreneur Society. The Entrepreneur Society. Nanti linknya bisa di-share juga lah Oke, gitu kan ya. lu? Lemons Raharja boleh juga nanti tinggal DM ke situ kalau mau kenalan langsung monggo. Lemons Raharja di Instagram dan TikToknya sama. So ya semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Oke, so teman-teman sobat finansialku, tadi diskusinya ada beberapa hal yang kita pelajarin tentang franchise, tentang apa tadi? Pensiunan. Kemitraan, peluang usaha dan lain sebagainya. Semoga jangan sampai salah pilih dan sampai jumpa di FinTalk, Financialku Talk Podcast minggu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Bye-bye. Bye-bye. Wujudkan masa depan.